Oke, kita lanjutkan lagi untuk video yang pertama tadi ya. Kita sudah bahas tentang simpangan rata-rata. Nah, ini langsung kita masuk ke contoh. Di sini dicontohkan ada nih, kita contohkan yang sederhana aja. Di sini adalah umur anak SD ya. Di sini menjadi S ke I 8, 7, 10, 11 tahun. Nah, ibaratnya gitu di sini ada 4 orang. Kemudian karena rumusnya tadi adalah S ke I min X bar yang dimutlakan dibagi dengan N, maka di sini kita berikan kolom X ke I min X bar. X bar ini maksudnya adalah rata-rata, sehingga kita perlu untuk mencari rata-ratanya dulu. Nah, rata-rata rumusnya berarti kita jumlahkan semua umur anak SD tadi dibagi dengan jumlahnya. Jumlahnya ada 4 orang ya. Sehingga di sini 36 dibagi 4, 9. Kemudian kita masukkan ya ke dalam kolom. Di sini 9 X ke I-nya di sini dikurangi X bar, sehingga X ke I di sini tadi adalah 8, umurnya 8 dikurangi 9 minus 1. Kemudian 7 dikurangi 9 minus 2, 10 dikurangi 9, 1, 11 dikurangi 9, 2. Nah, karena kan di sini mutlak ya, harus semuanya positif, sehingga nilai negatif ini menjadi positif semuanya. Baru setelah itu kita jumlahkan karena kita masukkan ke dalam rumusnya di sini berupa sigma. Sehingga di sini 1 tambah 2 tambah 1 tambah 2 6. Nanti di sini 6 dibagi dengan jumlah anak SD-nya tadi ada 4, N-nya 4, sehingga di sini SR atau simpangan rata-rata untuk data tunggal ya, ini karena di sini tidak berkelompok sehingga nilainya adalah 1,5. Kemudian selanjutnya untuk simpangan baku. Jadi tadi ada simpangan rata-rata, di sini ada simpangan baku atau yang disebut dengan deviasi standar. Nah, biasanya simpangan baku ini kita lebih mudah mencari nilainya kalau kita sudah tahu nilai dari varian. Nah, ini simpangan baku ini yang paling sering dipakai. Jadi kalau simpangan rata-rata itu digunakan untuk kita tahu seberapa jauh sih nilai itu jaraknya dari rata-rata kebanyakan itu. Nah, itu kalau simpangan baku biasanya menggambarkan sebuah risiko. Nah, di sini ada rumus untuk data tunggal dan ada rumus untuk data berkelompok. Kemudian untuk simpangan baku itu bisa digunakan untuk sampel atau untuk populasi. Sampel dilambangkan dengan S kecil pangkat 2 yang menunjukkan nilai dari varian. Kemudian populasi di sini dilambangkan dengan tanda yang seperti ini, pangkat 2. Kemudian kita lihat rumusnya. Yang membedakan di sini untuk data tunggal dan data kelompok adalah ada perkalian dengan frekuensinya. Itu aja sih, sehingga ini S2 itu melambangkan varian. Nah, varian ini kalau diakarkan menjadi nilai dari simpangan baku. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal ya. Ini masih sama untuk data tunggal, sehingga rumus tadi untuk data tunggalnya adalah mencari simpangan baku, kita cari dulu variannya supaya lebih mudah. Rumusnya adalah sigma dari S ke I min S bar pangkat 2 sama S barnya ini berarti rata-rata, kita jumlahkan dulu semuanya di sini dibagi dengan jumlah anaknya ya. Kalau tadi ya jumlah anak SD-nya ada 5 sehingga rata-ratanya ada 8. Sehingga di sini 8 dikurangi 8 0, 7 dikurangi 8 minus 1 dan seterusnya. Nah, nilai ini sebenarnya nggak mutlak, tapi karena di rumus adalah dikuadratkan, maka nanti otomatis kalau nilai itu dikuadratkan, angkanya menjadi positif. Kemudian kita perlu sigmanya, jumlahnya ini 30 kalau di total secara keseluruhan. Kita masukkan ke rumus, di sini 30 dibagi 5 minus 1, jadi N-nya dikurangi 1. N-nya tadi ada 5 orang ya, ini 5 orang, 5 dikurangi 1, 4, sehingga variannya adalah 7,5. Nah, simpangan baku ini adalah akar dari varian, sehingga akar dari 7,5 ini menunjukkan angka dari simpangan baku yaitu 2,74. Nah, itu untuk data tunggal. Kemudian selanjutnya ini contoh untuk data yang berkelompok. Nah, kalau tadi datanya tunggal, ini datanya berkelompok. Kita pengen tahu untuk nilai dari varian dan simpangan baku. Nah, yang perlu kita tahu tadi di rumus kita membutuhkan sigma dari perkalian frekuensi dengan X ke I
min X bar pangkat 2, sehingga yang perlu kita cari berarti SKI nya. SKI ini tanda untuk tanda kelas ya. Nah, tanda kelas kita tahu untuk mencarinya berarti 31 ditambah 40 dibagi 2 gitu ya. 40 tambah 31 berapa? 71. 71 dibagi 2, 35,5. Nah, ke bawah juga sama. Nah, ini tanda kelas. Kemudian setelah itu kita perlu mengkalikan tanda kelas ini dengan frekuensi. Nah, kita tambahkan kolom ini, kolom perkalian dari frekuensi dan tanda kelas. Frekuensinya 1 dikali 35,5, 35,5. Kemudian sama ke bawah 2 dikali 45,5, 91,0. Ke bawah sama. Nah, kita memperoleh nilai keseluruhan dari perkalian F dan SKI ini untuk mencari rata-rata, karena kita butuhnya tadi S bar ini adalah rata-rata. Nah, rata-rata untuk data berkelompok rumusnya adalah sigma dari FI XI ini 6130 dibagi N-nya 80 ini, sehingga S barnya adalah 76,625. Selanjutnya kita butuh rumusnya tadi adalah SKI min X bar, sehingga SKI-nya di sini tadi adalah 35,5 dikurangi dengan S bar-nya yang sudah kita cari yaitu 76,625. Jadi 35,5 dikurangi 76,625 minus pasti ya, minus 41,1. Sama baris kedua juga iya, 45,5 dikurangi 76,625 minus 31,1. Nah, ke bawah. Nah, ini nggak usah khawatir kenapa ini nilainya minus. Jadi nanti akan menjadi positif karena di rumus adalah kuadrat, sehingga di sini kita kuadratkan, nilainya menjadi positif semua. Jadi min 41,1 kita kuadratkan. Atau kalau kalian bingung ya min 41 dikali 1 dikali lagi dengan min 41 kali 1. Min 41,1 gitu. Jadi dikuadratkan nilainya ini, kemudian ini dikalikan dengan frekuensi ini. 1 dikali 1691,27 masih sama. Kemudian 2 dikali 968,77 menjadi 1937,53 ke bawah sama, dan yang kita butuhkan adalah penjumlahan dari ini semua karena sigma ya. Oke. Nah, ini karena sigma. Jadi yang kita masukkan ke dalam rumus berarti cukup hasil ini 13.598,8 dibagi N-1 ya, sesuai dengan rumusnya tadi. N-1 berarti 80 dikurangi 179, sehingga variannya S kuadratnya adalah 172,14. Nah, simpangan baku tinggal mengakarkan nilai dari varian ini. Akar dari 172,14 adalah 13,12 gitu. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih.